Jumpa lagi di Opini Budiman. Dalam hari-hari ke depan, Mahkamah Konstitusi akan menjadi sorotan. Putusan 9 hakim konstitusi yang diberikan atribusi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi akan bisa mengubah konstelasi politik. Publik tentunya menunggu apa yang akan diputuskan oleh 9 hakim konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. MK didesain sebagai the guardian of constitution. MK dirancang sebagai the guardian of state of ideology. MK bukan hanya untuk melapangkan jalan seseorang. Itulah yang kemudian sekarang dinantikan publik soal kenegarawan dari hakim-hakim konstitusi. Pada Senin 16 Oktober, MK akan memutuskan soal syarat batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Pemerintah dan DPR telah bersepakat dalam sebuah open legal policy untuk menentukan batas minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Itu tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi fakta politiknya ada permintaan uji materi dari Partai Solidaritas Indonesia dan sejumlah pemohon lain yang meminta agar batas minimal dari calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan dari 40 ke 35. Ada juga yang menginginkan kalaulah tetap 40, tapi calon presiden atau calon wakil presiden itu disebut sebagai pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Tapi faktanya juga ada kelompok lain yang meminta agar ada batas maksimal dari usia, tidak boleh lebih dari 70 tahun. Memang ada spekulasi yang beredar cukup luas. MK akan mengambil klausul pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Kalau itu terjadi, memang peluang bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi pemilu presiden menjadi terbuka, akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Berbagai upaya-upaya penggalangan sudah dilakukan. Tapi permasalahannya adalah rasionalitas dari MK ketika memutuskan apakah usianya 35 atau usianya 40, apakah memang ada pelanggaran konstitusional? Kalaulah ada usia 40, apakah usia 40 ini bermasalah secara konstitusional atau sehingga harus diturunkan pada 35 tahun? Dan kenapa 35 bukan 38? Itu adalah perdebatan yang tidak akan kunjung berakhir. Seorang ahli psikologi menyebutkan 35 dan 40 dari sisi maturity adalah nggak jauh berbeda. Ya, begitu juga dengan penambahan klausul berpengalaman sebagai kepala daerah. Orang juga bisa men-challenge kenapa harus muncul klausul soal berpengalaman sebagai kepala daerah. Mengapa tidak berpengalaman sebagai komandan korem, sebagai kapolda, sebagai kapolri? Kenapa harus dispesifikkan karena seperti itu? Itu akan memicu argumentasi balik. Memang sekarang ini ada kritik keras kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga yang pernah disegani pada era-era reformasi, itu kemudian diplesetkan menjadi mahkamah keluarga. Itu tentunya sarkas atau sinisme yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi fakta politiknya juga bisa mengamini karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, dan kemudian gugatan uji materi itu akan berkaitan juga dengan nasib keponakannya kalau betul Gibran akan maju. Kritik itu datang dari Ketua Dewan Nasional Setara Institut yang bersuara keras bahwa sedang terjadi sebetulnya political battle di Mahkamah Konstitusi. Semua kekuatan-kekuatan politik sekarang sedang bertarung di Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dan memformulasikan bagaimana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang ditunggu pada Senin 16 Oktober atau 3 hari menjelang hari pertama pendaftaran bakal calon presiden. Dan Hendardi dalam rilisnya menyebutkan ada operasi-operasi politik itu dan berharap agar Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim konstitusi betul-betul bisa menjaga netralitasnya, menjaga independensinya, menjaga pilarnya sebagai penjaga konstitusi dan tidak mengabulkan hanya semata-mata untuk kekuasaan.
Jika MK kemudian memang mengabulkan permohonan itu, ya pertanyaan kemudian menjadi ada inkonsistensi di MK dalam memutuskan putusan, dan integritas dari hakim-hakim itu bisa menjadi soal. Semangat kebatinan MK itu ada di konstitusi yang menyebutkan adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain ada kewenangan-kewenangan lain, artinya kewenangan MK itu limitatif, ya, tidak bisa membuat norma-norma sendiri, misalnya menambahkan klausul berpengalaman sebagai kepala daerah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bagian dari open legal policy. Apakah MK nanti akan masuk dalam pengaturan-pengaturan normatif yang harusnya menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Tapi kembali lagi, MK bisa saja nekat, ya, MK bisa nekat membuat keputusan-keputusan yang akan sangat menentukan dinamika politik ke depan. Karena faktanya juga MK pernah kemudian membuat norma baru, memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, yang tidak ada basis argumentasinya, tetapi melalui voting, ada dissenting opinion, itulah yang kemudian terjadi. Ya, MK pernah disebutkan oleh almarhum Sacipto Raharjo sebagai hakim yang idu geni itu ludah api, di mana ketika putusan itu diucapkan, semua orang harus tunduk dan mengikuti. Tapi belakangan situasinya agak berubah ketika kemudian Hakim Konstitusi terkena recall oleh DPR, seperti Aswanto, Hakim Konstitusi yang melakukan dissenting opinion kemudian dipanggil pulang oleh DPR dan digantikan oleh Guntur Hamzah yang dipilih oleh DPR. Penunjukan dan pemecatan Aswanto itu bermasalah secara konstitusi, tapi atas nama politik, ya semuanya kemudian berjalan seperti yang ada. Nah, permasalahannya adalah dengan peta politik di Hakim MK sekarang, bagaimana kemudian MK akan memutuskan gugatan soal batas usia minimum. Kalau merefer kepada putusan uji formil Perpu Cipta Kerja, ada 4 hakim yang mengambil posisi berbeda, yaitu Saldi Isra, Wahidudin Adam, Suhartoyo, dan Eni Nurbaningsih. Ya, sebelumnya Aswanto berada pada jalur hakim-hakim MK yang di mata publik relatif bisa menjaga independensinya, relatif bisa menjaga kenegarawannya dan integritasnya. Tapi setelah Aswanto kemudian ditarik, digantikan oleh Guntur Hamzah, apakah komposisi MK menjadi 45 atau 54, ya sebaiknya kita tunggu. Ada 5 hakim konstitusi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik, dan Guntur Hamzah, yang terkesan di mata publik melalui putusan-putusannya cenderung main aman. Apakah bunyi putusan MK yang akan diputuskan pada 16 Oktober 2024, ya biarlah anak cucu kita yang kemudian akan menilai. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian Presiden Jokowi akan betul-betul mengabulkan dan merestui Gibran akan menjadi calon wakil presiden? Saya sendiri belum terlalu yakin, meskipun arah-arah politik menuju ke sana, karena pasti akan ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi, termasuk juga legacy dari Presiden Jokowi kepada bangsa ini. Tapi kalau seandainya kemudian Prabowo dan Gibran berpasangan, dan kemudian Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kemudian juga maju, Ganjar dengan calon presiden, siapa yang akan mendapatkan keuntungan politik, itu juga tentunya harus dikalkulasikan demi keberlangsungan dari negara ini. Sebaiknya ya sikap yang paling bijak ya kita tunggu terlebih dahulu sampai MK memutuskannya pada 16 Oktober, dan kita tunggu juga apakah kemudian pasangan Prabowo Gibran ini betul-betul akan didaftarkan ke KPU, karena politik Indonesia itu begitu dinamis dan elemen of surprise selalu terjadi menjelang pendaftaran di KPU, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.